Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andini. Saya dari Universitas Terbuka, jurusan Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang CMD. Apa sih CMD itu? Jadi, CMD adalah Common Prompt, adalah sistem operasi yang disederhanakan untuk menggunakan sistem komputer tanpa harus memasukkan perintah teks. Langkah-langkahnya agar dapat perintah CMD bisa dibuka dengan cepat di Windows. Tekan tombol Windows plus R pada keyboard kamu. Ketik CMD, lalu tekan Enter. Nah, ini penampilannya. Perintah CMD. Ada CD, Change Directory. Perintah CD digunakan untuk mengubah direktori kerja saat ini di Command Prompt. Anda dapat menggunakan untuk berpindah dari satu direktori ke direktori lain. Misalnya, jika ingin berpindah ke direktori My Documents, Anda dapat mengetik ini, CLC, Clear Screen. Perintah yang dapat digunakan untuk mengembalikan semua perintah command prompt pada seperti semula. Seperti semua perintah sebelumnya dapat terhapus dan CMD akan seperti baru dibuka. CLC tanda tanya. Ketika Anda menambahkan ini setelah perintah, Anda akan mendapatkan informasi bantuan tentang cara menggunakan perintah tersebut. Ini adalah cara umum untuk mendapatkan panduan singkat tentang perintah di Command Prompt. Lalu ada Netstat, Network Statistic. Perintah Netstat digunakan untuk menampilkan informasi tentang koneksi jaringan, port yang sedang digunakan, dan statistik jaringan. Ini dapat membantu Anda dalam memahami status jaringan pada komputer Anda. Lalu ada ping. Perintah CMD yang merupakan singkatan dari paket internet gopher yang biasa digunakan untuk mengecek kecepatan internet di Windows. Selain itu, perintah ping bisa dilakukan untuk menguji apakah komputer kamu dapat mengakses komputer lain, servers, atau bahkan situs web. Dengan begitu, kamu dapat mengetahui apakah kondisi internet dalam kondisi baik atau buruk. Lalu ada dir, dapat digunakan untuk membuat daftar isi, directory, sehingga kamu dapat mengetahui file apa yang ada di dalam folder aktif. Misalnya, dapat digunakan jika kamu berada pada folder user. Dengan perintah dir, kamu bisa menampilkan file dalam under folder user. Network Cell. Perintah Nets digunakan untuk mengolah berbagai pengaturan dan konfigurasi jaringan seperti firewall, antarmuka jaringan, dan banyak lagi. Ini adalah alat yang kuat untuk mengolah jaringan. Lalu ada track route. Perintah tracker digunakan untuk melacak rute paket data ke tujuan tertentu dan menampilkan rincian tentang rute yang diambil. Ini membantu Anda memahami rute data antara komputer Anda dan tujuan yang Anda tuju. Terus ada parkin. Perintah parkin adalah kombinasi dari ping dan stacket yang digunakan untuk mengukur kualitas koneksi jaringan. Itu memberikan informasi tentang kualitas setiap hop router data. Ada NSLOOKUP. Perintah NSLOOKUP digunakan untuk melakukan pencarian DNS untuk menemukan informasi tentang nama host atau alamat IP. Ini berguna untuk mengidentifikasi alamat IP yang terkait dengan nama domain. Route. Perintah route digunakan
untuk menampilkan atau mengonfigurasi tabel rute pada sistem. Ini memungkinkan Anda mengendalikan rute data dalam jaringan Anda. Terus ada net. Perintah net digunakan untuk mengolah berbasis fitur dan parameter jaringan sistem. Ini mencakup penggunaan yang luas dalam pengelola pengguna, berkas, printer, dan jaringan. Lalu ada IP configuration. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang konfigurasi jaringan pada komputer Anda. Ini mencakup alamat IP, subnet, mask, gateway, dan alamat DNS yang sedang digunakan. Nah, ipconfig tadi kan pengertian secara luasnya. Ipconfig adalah netcode berbasis command line yang dapat dijumpai pada sistem operasi Windows. Tools ini secara default ditanamkan pada level network di sistem operasi. Ini bisa Anda gunakan untuk mengecek dan melihat konfigurasi yang telah dilakukan. Dengan menjalankan perintah ini melalui command prompt di Windows, Anda dapat melihat informasi penting tentang koneksi jaringan komputer. Perintah ipconfig juga dapat digunakan dengan opsi tambahan untuk melakukan tindakan seperti mempengaruhi alamat IP, mereset koneksi jaringan, dan lain-lain. Pada dasarnya, ipconfig merupakan perintah berbasis line, sehingga Anda tidak akan menemukan desktop interface untuk tools satu ini. Fungsinya melihat informasi konfigurasi jaringan, mengidentifikasi masalah jaringan, menemukan alamat IP lokal, menampilkan alamat IP in public, memperbarui alamat IP. Nah, ipconfig garing all ini adalah perluasan dari ipconfig yang menampilkan semua informasi konfigurasi jaringan secara detail, termasuk alamat fisik, MAC address, antar muka jaringan komputer. ipconfig seperti pada CLS menambahkan garing tanda tanya setelah perintah ipconfig dapat memberikan informasi tentang cara menggunakan perintah ini dan opsi yang tersedia. Ipconfig release. Perintah ipconfig release digunakan untuk melepaskan alamat IP yang diperoleh dari DHC server, sehingga ini berguna ketika Anda ingin mereset koneksi jaringan internet Anda. Ada ipconfig renew. Perintah ini digunakan untuk memperbarui atau memperoleh kembali alamat IP dari DHCP server. Ini berguna jika Anda ingin mendapatkan alamat IP baru. Terus ada pconfig display. Perintah ini digunakan untuk menampilkan change DNS yang sedang digunakan oleh sistem. Ini dapat membantu Anda melihat catatan DNS yang telah di-change oleh sistem. Terus ada ipconfig flash DNS. Perintah ini digunakan untuk menghapus change DNS pada sistem. Ini berguna jika Anda ingin membersihkan catatan DNS yang mungkin sudah kadaluarsa atau tidak diperlukan. Terus ada ipconfig resistance. Perintah ipconfig ini digunakan untuk mendaftarkan kembali alamat IP dan pada DNS server. Ini berguna jika Anda mengalami masalah DNS. Nah, sekian dan terima kasih. Tapi kita coba contohkan satu saja gitu dari semua ini. Misalkan perintah ipconfig all misalkan. Itu kan untuk melihat konfigurasi alamat fisik gitu kan di komputer. Ini alamatnya. Terus habis itu misalkan kita contoh lagi satu lagi
Contoh lagi ini misalkan jadi ini sangat berguna sekali ya. Nih udah terdaftar segala macam ada di sini gitu kan. Terus habis itu coba membersihkan semua catatan yang tadi gitu kan. Nah, mudah bukan? Sekian dari saya dan terima kasih.